Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Hari ini jumpa lagi di channel saya dengan Kak. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya mau sharing kepada teman-teman terkait lanjutan dari part 1 teman-teman ya. Jadi hari ini saya mau kasih sedikit latihan basic SPSS teman-teman. Basic yang saya maksud seperti misalnya kita buka aplikasi SPSS, terus kemudian kita membuat field, kemudian kita menambah field atau variabel, kemudian kita bagaimana menambah record atau case, kemudian memberi label kepada variabel kita, kemudian kita membuat field atau coding, kemudian bagaimana menghapus, mengedit, dan membuka file kita yang telah kita simpan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, tolong bantuannya ya untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga videonya bermanfaat dan saya bisa lebih semangat lagi buat videonya. Oke teman-teman, outline ini yang ini sama yang ini saya pernah bahas di pertemuan di part pertama teman-teman ya. Jadi untuk pengenalan SPSS, kemudian pengenalan SPSS, kemudian bagaimana cara kerja SPSS, saya sudah bahas di part pertama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terlewat, silahkan nonton lagi part yang pertama teman-teman ya. Pada hari ini teman-teman saya akan yang akan kita contohkan, yang akan kita praktekkan bagaimana aplikasinya, kemudian kita buat filenya, kemudian kita menambah file, kemudian menambah record, kemudian bagaimana kita memberi label, kemudian memberi body, kita mau menghapus, kemudian kita mau mengedit, kita menyimpan, dan kita mau membuka file kita lagi bagaimana. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Nah, ini ada latihan yang di akhir pada part pertama itu ada latihan yang diberikan teman-teman ya. Nah, ini kita praktekkan sama-sama teman-teman ya. Oke, saya tutup dulu. Nice. Kemudian kita buka SPSS. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah download SPSS-nya, nanti akan muncul seperti ini ya di desktop teman-teman. IBM SPSS statistik. Cuma kalau misalnya teman-teman sudah download kemudian tidak muncul di desktop, teman-teman silahkan search di sini, kemudian ketikkan SPSS. Nah, ini muncul teman-teman ya. Kalau teman-teman mau masukkan lagi di desktop, teman-teman tinggal drag ini untuk masuk ke desktop, keluar ke desktop ya. Jadi cukup simpel teman-teman. Tapi di sini saya tidak drag karena saya sudah ada ya. Nah, jadi kita buka ya aplikasi SPSS. Jadi kita tunggu dulu ya. Jadi SPSS ini sebenarnya agak lumayan berat ya dibandingkan dengan software yang lain. Tapi ini simple sekali. SPSS merupakan pengolah data yang sangat mudah untuk digunakan. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk analisis penelitiannya teman-teman. Oke, jadi ini sudah terbuka teman-teman ya. Oke, kita tutup yang ini, kemudian kita buat ininya ya, sesuai latihan yang ada. Jadi kita buka dulu PPT-nya. Jadi kita buat dua jendela saja ya, jendela SPSS dan jendela PPT-nya supaya kita lebih mudah melihatnya. Jadi yang pertama yang akan kita buat, jadi ini misalnya kuesionernya teman-teman ya. Jadi di kuesioner teman-teman itu ada namanya karakteristik responden. Jadi di karakteristik responden itu ada nama, ada seks atau jenis kelamin ya, atau ada umur, ada pendidikan, ada agama, ada suku, ataukah mungkin ada tambahan di sini yang lain, pekerjaan dan sebagainya. Jadi tapi ini kita contohkan ini saja ya variabelnya. Nah, kita contohkan, jadi kita mulai dari, jadi kalau kita mau membuat template ya teman-teman, kita bikinnya pada variabel view ya. Kemudian di data view ini adalah jendela yang digunakan untuk input hasil penelitian kita, hasil apa yang kita dapatkan di lapangan ya. Nah, kemudian kita input dulu sebelum membuat data view, kita buat dulu template questionnaire ya. Nah, untuk yang pertama nama, kemudian teman-teman tinggal pilih tanda panah ke bawah lagi. Nah,
tanda klik panah ke bawah, nanti otomatis akan muncul yang sebelah kanan ini. Jadi ini tipe teman-teman, ini sangat penting. Jadi teman-teman harus tahu data teman-teman itu tipenya apa, apakah dia numerik ataukah dia string. Karena kalau misalnya teman-teman salah mengisinya, nanti tidak akan terbaca pada data yang saya maksud seperti ini. Misalnya kalau misalnya namanya kita kasih tipe numerik, kemudian kita kasih di sini, misalnya saya mau kasih misalnya AD begitu. Nah, nanti tidak akan terbaca teman-teman ya, tidak akan terbaca karena kalau numerik itu adalah angka teman-teman. Kalau misalnya datanya teman-teman dalam bentuk angka, berarti tipenya numerik. Yang saya maksud misalnya seperti apa? Jadi contohnya seperti umur ataukah jenis kelamin, misalnya satu laki-laki dua perempuan, itu kan dalam bentuk numerik kan, karena satu laki-laki dua perempuan. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau mengisi dengan teks, contohnya misalnya nama, itu kan nama kan dalam bentuk teks ya. Misalnya nama Adik Kartika Sari, misalnya akan bermacam-macam ya. Jadi kita akan mengisinya dengan string. Jadi pahami saja teman-teman, kalau misalnya teman-teman tipe datanya dalam bentuk angka, jadi itu tipenya numerik ya. Tapi kalau misalnya dia teks, kita mau menulis teks, berarti dia adalah string. Nah, untuk bits ini dia jumlah karakter hurufnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya jumlah karakter hurufnya mungkin kita kasih 20 saja misalnya ya. Kalau 8 kayaknya ya sangat sedikit ya, karena biasanya ada namanya orang yang agak panjang. Jadi kita kasih 20 saja. Ini terserah sih teman-teman yang mengisi berapa. Nah, kemudian kita oke. Jadi ini maksudnya width, batasannya ya, batasan yang bisa terjumlah karakter hurufnya berapa. Kemudian desimal kita kasih 0 saja supaya nanti datanya kelihatan cantik. Jadi kalau misalnya datanya teman-teman yang ada dalam bentuk koma-koma, misalnya jadi misalnya tinggi badan sama berat badan, misalnya kan 5 ya, misalnya 105 berapa begitu. Jadi mungkin ada 2 angka belakang koma, jadi kita isi di sini dalam 2 ya. Tapi kalau misalnya ini kita kasih 0 saja. Kemudian labelnya kita kasih nama responden. Jadi ini sekalian saya kerjain, sekalian saya kerja pertama ya, perintah pertamanya berikan label pada setiap variabel tersebut. Jadi ini nama kita kasih label nama responden. Nah, untuk values-nya ini kita tidak isi ya, karena ini kan untuk nama kan nggak ada kodenya ya. Kemudian selanjutnya yang kedua apa? Dan selanjutnya yang kedua adalah sex. Kita kasih jenis saja ya, jenis nama. Jadi teman-teman perlu diingatkan bahwa untuk variabel nama ini, kasih variabel yang singkat saja teman-teman ya. Tapi dipahami ya. Misalnya singkatan, misalnya jenis kelamin kita kasih JK. Kalau misalnya teman-teman mau kasih jenis kelamin seperti ini, jadi dia tidak bisa spasi teman-teman ya, tidak bisa spasi. Jadi contohnya seperti ini, nanti tidak bisa teman-teman ya, karena dia tidak bisa menerima kalau misalnya ada spasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada 2 kata bisa kasih underscore. Oke, ini jenis kelamin tipenya adalah, kita lihat tipenya values-nya itu ada 1 laki-laki 2 perempuan ya. Salah pokoknya sini seks 1 itu sama dengan laki-laki, kemudian 2 sama dengan perempuan. Jadi kita coding di sini ya. Misalnya sebenarnya cuma di sini 2 saja. 8 ini sudah tidak apa-apa. Jadi kita tidak usah kasih desimal ya, kan ada 1 dan 2, jadi tidak ada komanya. Jadi kita kasih kelamin responden. Nah, ini label adalah penjelasan dari variabel ya. Kemudian values-nya kita kasih 1 tadi laki-laki ya, 1 laki-laki, kemudian tambah 2 dengan perempuan.
Kemudian kita oke ya. Nah, ini artinya sudah ada values-nya teman-teman ya. Artinya sudah kita coding. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perintahnya, yang ketiga umur. Yang ketiga adalah umur. Nah, berarti di sini numerik ya, karena ini dalam bentuk kita nolkan ini karena kan umur tidak biasanya 14, 15, hanya umur responden. Nah, values-nya kita nggak usah kasih ya values-nya, karena mereka nanti akan mengisi responden berapa, misalnya dari umur 1 tahun sampai umur berapa. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau kategorikan, misalnya umur muda, umur dewasa, umur tua, nanti itu ada values-nya, tapi nanti itu artinya kita bikin transformasi. Nanti akan dipelajari pada video selanjutnya ya, bagaimana mengubah data numerik menjadi data kategori. Selanjutnya umur, setelah umur adalah pendidikan. Nah, itu pendidikan numerik juga ya. Oke, desimalnya kita kasih 0 lagi, kemudian kita kasih pendidikan responden. Kemudian values-nya apa? Kita bikin lagi values-nya ya. Jadi ini values-nya tergantung dari kuesionernya teman-teman ya. Nah, kalau untuk pendidikan di sini misalnya satu tamat SD, misalnya 2 tamat SMP. Jadi ini coding yang teman-teman bikin harus betul-betul diingat ya. 3 tamat SMA, jadi harus dicatat teman-teman codingnya. Jadi teman-teman baiknya membuat buku coding tamat PT. Jadi kita okekan lagi. Setelah itu variabel selanjutnya adalah agama. Nah, kemudian kita bikin lagi agama responden. Bikin ya, agama responden kodenya adalah 1 agamanya Islam, 2 agamanya Kristen, kemudian 3 agamanya Katolik, 4 agamanya Hindu, 5 Buddha. Oke, kita okekan lagi. Kemudian perintah selanjutnya adalah variabel suku. Kemudian kita bikin lagi 0, kemudian suku responden. Selanjutnya kita lihat lagi codingnya. Coding untuk suku, yang pertama ada suku Bugis. 1 Bugis, kemudian yang kedua Makassar, yang ketiga Toraja, yang keempat ada apa ini? Yang keempat Mandar, yang kelima kita tulis lainnya ya. Selain dari 4 suku di atas, nanti mereka akan pilih lainnya karena kita tak mungkin ya menulis semua sukunya, jadi kita menulis lainnya saja ya. Jadi ini yang paling dominan ceritanya. Jadi selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya jadi ini sudah ya. Selanjutnya masukkan 10 sampai 15 record atau cases. Nah, jadi di mana kita membuatnya teman-teman? Jadi kalau kita ingin mengisi record, di mana kita mengisinya? Iya benar. Jadi kita membuatnya di data view ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau di variable view tempatnya kita membuat template questionnaire. Nah, untuk di data view tempatnya kita mengisi ya. Jadi
hasil dari kita lapangan, data-data kita lapangan kita kasihnya di sini ya. Misalnya responden kita misalnya namanya Ade, Aryawan, Rina, Tono, Dini, Dea, kita kasih 10 saja ya. Vina, Tina, Sinta. Kemudian jenis kelaminnya kita kasih tadi codingnya 1 laki-laki 2 perempuan ya. Jadi ingat selalu teman-teman codingnya ya. Jadi seperti saran saya bahwa teman-teman harus membuat buku coding. Semua coding teman-teman nanti akan paham. Jadi jangan sampai kelupaan teman-teman sudah coding tapi lupa apa ini satu ya. Nah, jadi jenis kelamin 1 misalnya perempuan ya, berarti 2, Satriawan 1 laki-laki ya, 1 perempuan 1 2 ya, tadi 1 2, kemudian Vina 2. Nah kemudian umurnya misalnya kita kasih umur 20, 24, 50, 45. Ini contoh teman-teman ya. Jadi yang teman-teman ini sesuai yang teman-teman dapatkan di lapangan ya. Jadi ini hanya contoh. 15, 36, 45, 49, 20, 17. Nah untuk pendidikannya tadi codingnya teman-teman. Pendidikannya tadi adalah 1 sama SD, 2 sama SMP ya. Jadi coding misalnya 4, kemudian 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2. Jadi ini hanya contoh teman-teman ya. Tadi agama codingnya 1 Islam, 2 ini. Jadi kita mayoritas Islam di sini. Contoh teman-teman ya. Kemudian suku misalnya 1 suku Bugis misalnya, kemudian kalau dia suku Makassar dan suku ini. Nah saya kasih contoh ya, kalau misalnya dia pilihnya yang 5-nya tadi lainnya, nah nanti pilihnya seperti apa, bikinnya seperti apa nih. Ini misalnya kita bikin tadi misalnya dia Sinta, dia misalnya lainnya nanti. Jadi teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang ada lainnya, saran saya teman-teman kasih variabel lagi ya, keterangan suku misalnya, keterangan suku, supaya teman-teman nanti akan tahu bahwa ini suku apa ya, selain suku yang tadi, suku lainnya ya. Karena nanti kalau misalnya tidak ada variabel lain, teman-teman tidak bisa menganalisis. Jadi nanti keterangan suku nanti kita kasih string, nanti dia yang akan dia lainnya itu apa misalnya suku lainnya misalnya apa ya, suku selain ini, suku Konghucu misalnya, suku Dayak misalnya ya. Nah jadi ini ada keterangannya teman-teman, tempat kita membuat lainnya itu ternyata sukunya Dayak. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak membuat tambahan satu suku, keterangan suku, nanti kita tidak tahu ini dari suku apa ya. Paham ya? Kemudian kita berarti ini sudah teman-teman ya. Selanjutnya adalah tambahkan satu variabel golongan darah. Nah kira-kira mau menambahkan bagaimana teman-teman? Kalau mau menambahkan di sini di paling bawah itu cukup mudah ya, kan kita tinggal masukkan gol darah. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkannya di sini di tengah-tengah misalnya karena terlewat, misalnya kita menambahkan di bawah pendidikan, caranya gimana? Nah jadi caranya adalah kita hapus dulu ini ya. Jadi saya ajarkan kalian bagaimana cara menghapus. Teman-teman tinggal klik
baris yang mau dihapus. Jadi kliknya di bagian nomornya ya. Nah, kemudian klik kiri tadi ya, kita klik kiri pada bagian nomornya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik clear. Itu sudah terhapus ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau membuatnya, misalnya di bawahnya pendidikan ini karena tadi terlewat misalnya, nah teman-teman tinggal klik pendidikan, kemudian klik kanan, kemudian insert variabel. Nanti ini kalau di atas ini, nah ini di agama ya. Jadi ini di bawah pendidikan ya. Di bawah pendidikan kita tulis misalnya golongan darah, gol darah ya. Jadi ini ya teman-teman, seperti saya bilang kalau ini kan dua kata, jadi nggak bisa spasi ya teman-teman. Jadi teman-teman mensiasatinya dengan memberinya tanda underscore. Jadi tadi value-nya adalah misalnya satu golongan, kita kasih label ya golongan darah. Nah, untuk evaluasinya kita kasih lagi evaluasinya satu itu golongan darah A, kemudian kita tambah 2 golongan darah B, kemudian tambah lagi 3 adalah golongan darah O, 4 adalah golongan darah AB, kemudian sudah ya, kemudian kita oke, sudah paham teman-teman ya, sudah bisa bagaimana menghapus, kemudian bagaimana menyusun variabel, bagaimana kasus, dan bagaimana membuat data variabel, bagaimana mengetahui ini ya data kita supaya sesuai dan nanti bisa masuk ke data ini ya pada saat kita menggunakan. Sudah bisa ya. Selanjutnya kita simpan file tersebut dengan nama latihan. Jadi ini teman-teman ya, sudah bisa di sini semua ya. Nah, jadi ini hanya baru sebatas karakteristik responden. Nanti untuk selanjutnya kalau misalnya teman-teman misalnya mau menambahkan misalnya teman-teman tentang kepuasan pasien dengan pelayanan pasien dengan kepuasan, teman-teman tinggal tambahkan kepuasan dengan pelayanan. Kemudian teman-teman bikin lagi values berapa, values apa misalnya 1, 2, 3 kepuasan. Nah, ini selanjutnya yang kita adalah simpan file tersebut dengan nama latihan 1. Oke, kita cara menyimpannya sama aja teman-teman ya, di Microsoft ini, di aplikasi lainnya. Jadi kita klik file, kemudian kita bisa save as ya, aja kita kasih tadi latihan 1. Nah, kita cari teman-teman mau simpan filenya di mana. Kalau saya simpan di sini saja, kemudian saya kasih folder ya. Kemudian saya kasih ini ya latihan 1. Kalau menambah folder silahkan klik ini ya. Misalnya ini latihan 1. Kemudian namanya teman-teman kalau mau buat latihan 1 SPS. Kita klik OK, kemudian teman-teman klik save. Nah, itu teman-teman ya. Untuk outputnya teman-teman saya perlihatkan sedikit ya. Jadi outputnya di sini teman-teman mau klik untuk menganalisisnya, nanti kita klik deskriptif statistik. Ini kalau untuk analisis frekuensinya ya. Nah, misalnya kita mau masukkan pendidikan responden saja, contoh ini ya. Nah, langsung kita klik OK. Nah, jendela outputnya seperti ini ya. Ini jendela outputnya. Jadi misalnya di sini tamat SMP itu ada 3, tamat SMA ada 5, tamat PT ada 2. Jadi ini ada persennya berapa persen ya. Nah, teman-teman mau simpan juga file outputnya juga bisa. Cari file dokumennya, dicari di D, kemudian tadi saya simpan di D ya, di AD, cari lagi file saya tadi yang tadi.
folder saya kali ini terlalu banyak folder di sini. Kita simpan saja teman-teman ya, contoh saja. Saya banyak folder. Kemudian saya save, kemudian saya tutup ya. Oke, kemudian saya tutup lagi ini. Akan dilihat. Nanti kita lihat apakah sudah tersave dan bagaimana membukanya. Oke teman-teman, tadi jadi saya sudah tutup SPSS-nya. Sekarang kita mau buka, mencari file lagi. Tadi kita nyimpannya di mana, jadi kita membuka SPSS-nya lagi, membuka file kita. Kemudian saya tadi simpannya di latihan 1, jadi saya buka SPSS-nya ya. Jadi ini kita menunggu lagi teman-teman ya. Oke, jadi kita tunggu dulu ya sampai terbuka filenya. Nah, ini sudah terbuka teman-teman ya. Tutup lagi ini karena agak berat. Nah, ini tadi file yang sudah kita buat ya, dokumen yang sudah tadi kita buat teman-teman ya. Maaf ini karena ini. Nah, ini tadi file yang sudah kita buat ya. Jadi teman-teman sudah bisa ya membuka dan menutupnya. Kemudian kita tutup saja. Kemudian kita lihat tadi outputnya. Nah, tadi kan kita ada outputnya juga ya. Saya tadi simpan di sini. Dan ini ya output. Nah, ini tadi ya output yang sudah kita buat. Jadi sudah paham teman-teman ya bagaimana kita membuat template kuesioner di SPSS, kemudian kita mengisi recordnya, kemudian kita mau menghapus, mengeditnya, kemudian kita mau analyze ini secara singkat ya, mau lihat outputnya, kemudian kita sudah bisa membuka dan menutup ya. Oke teman-teman. Sekian untuk hari ini ya. Nanti untuk analisisnya saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat teman-teman, dan saya ingatkan lagi jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.